Tadi kita telah bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Romo Darmanadi Chandra yang begitu panjang, luas, dan sangat mendetail sekali. Nah, tadi saya mendengar banyak hal dan saya sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan mengenai teori praktek-praktek berorganisasi yang baik. Saya percaya karena Romo Darmanadi Chandra ini memang seorang trainer yang terbaik, biasa untuk melakukan pelatihan leadership, sehingga sangat menguasai sekali dalam hal manajemen organisasi. Tadi apa yang disampaikan mencakup keseluruhan keorganisasian Buddhis yang tentunya kalau hal itu benar-benar dapat dipakai akan menjadi solusi, akan dapat mengatasi segala problem daripada berorganisasi. Tadi Ibu Wenilo menyampaikan juga bagaimana sebaiknya berorganisasi. Karena organisasi ini memang rentan dengan konflik. Maka tidak sedikit orang yang menganggap bahwa organisasi ini terkadang menjumpai banyak konflik, artinya masalah, sehingga orang kurang tertarik dengan organisasi. Tetapi sesungguhnya organisasi, tadi seperti apa disampaikan, adalah satu hal yang sangat baik untuk melatih kematangan mental, kedewasaan mental. Karena itu saya pernah mendengar ada seorang yang menyampaikan, orang itu orang tua dan punya anak. Dia mengatakan, setelah melihat perubahan dari anaknya yang tadinya ya kurang mandiri, tidak dewasa. Nah, ketika dia aktif dalam organisasi Buddhis, maka dia terlihat akhirnya menjadi orang yang dewasa, orang yang mandiri, orang yang mampu berkomunikasi dan bisa melakukan satu pekerjaan tanggung jawab ketika dia sudah menjadi seorang pekerja, dia sudah menjadi seorang karyawan, dia bisa bekerja dengan baik, karena sesungguhnya sebelumnya dia pernah aktif dalam berorganisasi Buddhis. Bedanya organisasi Buddhis memiliki nilai-nilai yang dapat memberikan kualitas diri yang lebih. Di mana seperti tadi dikatakan, ya menjadi seorang yang dewasa, yang matang, yang tentunya memiliki sikap bisa menghargai orang lain, bisa memahami orang lain. Nah, tadi saya juga senang mendengar dari apa yang disampaikan oleh Romo Darmanadi Chandra, bahwa beliau punya konsep tentang KBTI. Bagaimana KBTI ini supaya lebih besar, supaya lebih ada penyatuan,
Maka tadi disampaikan bahwa karena di Sangga Theravada Indonesia itu ada Sangga Pamoka, dan sekarang Sangga Pamoka adalah Bhante Sri Panyawaromatera. Nah tadi dalam pemikirannya, ini masih dalam pemikiran, bagaimana kalau Sangga Pamoka sebagai yang memiliki posisi paling tinggi di antara ya KBTI, yaitu Sangga Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Astinda atau Asilani Theravada Indonesia, Wanita Theravada Indonesia, dan juga Patria Pemuda Theravada Indonesia. Tapi ini masih prematur, ini masih gagasan pemikiran. Tapi saya sambut baik, saya hargai pemikiran dan juga pandangannya. Mudah-mudahan kita nanti ada satu pembicaraan, ada pertemuan ya yang akan mengarahkan ke sana bagaimana membuat ya KBTI ini menjadi bisa bersinergi lebih baik sehingga di dalam pembinaan umat Buddha tentunya akan banyak hal yang bisa dicapai sesuai dengan program bersama, misi bersama dalam membangun, membina umat Buddha Indonesia. Nah ini saja yang saya sampaikan sebagai ulasan yang tadi disampaikan oleh Romo Dharmanadi Chandra dan juga tadi sambutan oleh Atta Silani Gunanandini juga yang menyerukan tentang pentingnya komunikasi dan juga tadi Ibu Wenilo yang memberikan masukan cukup baik. Tetapi dalam kesempatan ini saya diminta untuk menguraikan tentang topik Sangga sebagai organisasi, sejarah dan perannya. Ini yang ingin saya sampaikan sesungguhnya. Sedangkan yang baru saya utarakan ini adalah saya ingin mengupas sedikit di awal supaya masih hangat dalam ingatan kita sama-sama setelah mendengar banyak hal dari Romo Dharmanadi Chandra tadi. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang berbahagia, Sangga adalah organisasi juga. Sangga adalah satu dari 3 mustika, yaitu Permata Buddha, Permata Dhamma, dan Permata Sangga. Maka Sangga didefinisikan menjadi persamuhan atau persaudaraan atau kelompok atau juga bisa dikatakan sebagai perkumpulan. Kita semua mengetahui bahwa ya beberapa minggu yang lalu kita baru saja memperingati Hari Suci Asalha atau Asada. Hari Suci Asalha adalah hari di mana lengkaplah tiratana. Yakni sebelumnya Buddha sudah ada. Buddha yaitu Sammasambuddha Gautama. Ya, telah mencapai pencerahan spiritual sempurna sebagai seorang Sammasambuddha, kemudian mengajarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa, yaitu siswa yang pertama sekali. Maka 5 orang pertapa itulah yang kemudian setelah mendengar Dhamma dan mencapai mata Dhamma, lalu kelimanya menjadi siswa Sang Buddha, sehingga ditabiskan menjadi biku dengan cara ehi biku upasampada. Maka ketika 5 biku itu telah menjadi, maka disitulah Sangga terbentuk. Ya. Terbentuknya Sangga ketika 5 biku yang telah
dipasampada oleh Guru Agung Sambuddha Gautama itu menjadi siswa-siswa beliau. Itulah sangga melengkapi 3 permata mulia atau 3 mustika. Nah, karena itulah itu sangga pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sangga yang didirikan oleh Guru Agung Sama Sambuddha Gautama sebagai pendiri sangga, dan beliau juga sebagai biku juga, ya. Maka sesungguhnya ini adalah organisasi pertama di dunia, organisasi tertua di dunia, yang disebut sebagai Arya Sangga. Arya Sangga adalah mereka yang telah mencapai tingkat kesucian. Apakah Sotapati, Magga dan Pala, Sagadagami, Magga dan Pala, Anagami, Magga dan Pala, Arahata, Magga dan Pala. Mereka siswa-siswa Sang Buddha yang telah bertindak baik. Mereka siswa-siswa Sang Buddha yang telah bertindak lurus. Mereka siswa-siswa Sang Buddha yang bertindak benar. Mereka siswa-siswa Sang Buddha yang bertindak patut. Mereka dikatakan sebagai ladang jasa bagi umat manusia, bagi para dewa. Patut menerima persembahan sebagai tempat bernaung dan ladang jasa bagi kita semua, umat manusia. Itulah sangga siswa Sang Bagawa. Nah, diceritakan bahwa Arya Sangga ini ketika telah ditabisnya 5 biku, lalu masuklah Yasa. Yasa itu seorang putra saudagar kaya di Benares, yang kemudian menjadi seorang arahat, sehingga genaplah arahat pada saat itu, ya tidak lama, yaitu 5 Sang Buddha dengan Yasa 7. Kemudian teman Yasa ada 4 masuk. Teman akrabnya ada 4. Kemudian teman Yasa yang di luar kota ada 50. Jadi total semuanya 50 dengan Yasa berarti 57. 57. Kemudian tidak lama kemudian maka masuknya 500 teman-teman Yasa yang ada di mana-mana. Sehingga dalam waktu singkat, kurun waktu 3 bulan, maka mencapai 500, berapa tadi? 557 siswa Sang Buddha, ya, ditambah 4, jadi 61, ditambah 2, yaitu ibu dan ayah Yasa 63, 563 arahat dalam waktu yang singkat. Nah, inilah setelah ini misionaris pertama yang dianggap berhasil, kemudian misi sangga kemana-mana. Karena itulah kemudian ada persamuan, yaitu Caturangga Saripata di hutan bambu di Magadha, 1.250 orang biku yang semuanya telah mencapai tingkat kesucian arahat. Dan seterusnya sehingga sangga bertambah sangat pesat dalam waktu yang tidak lama, sudah ribuan, sudah ratusan ribu sangga, yaitu mereka yang telah mencapai tingkat kesucian Arya Sangga, bahkan juga ada yang Samuti Sangga yang berjuang ya untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian. Karena pada masa itu juga tidak semuanya bisa dengan mudah mencapai ya kesucian. Yang Samuti Sangga yang masih berjuang juga banyak, yang masih terus berjuang
hingga akhirnya bisa mengakhiri pembebasan batinnya dari kotoran pikiran sehingga bebas dari duka. Nah, saudara-saudara, sangga ini terus bertahan. Tentunya ketika Sang Buddha Gautama mangkat parinibbana, maka pada masa itu sangga sangat kuat sekali. Tapi ketika peradaban demi peradaban, semasa 500 tahun pertama sangga masih kuat. Tapi ketika sampai 1 abad, ya, maka sangga mulai lemah. Diceritakan ketika di Sri Lanka, ya, sangga di Sri Lanka ini kan sejak abad ke-3 sebelum Masehi, ketika zaman Raja Asoka mengirim putranya Bante Mahinda dan putrinya Sanghamita yang menjadi bhikkhuni untuk menyebarkan Dhamma dan kemudian berkembang di Sri Lanka. Tapi satu saat di Sri Lanka juga ada masanya sangga itu menurun sehingga satu saat sampai habis. Ketika habis, maka kemudian sangga dari Sri Lanka mengundang dari Thailand agar supaya sangga di Sri Lanka ini bisa bertahan dan berkembang lagi. Tapi satu saat juga ada cerita bahwa di Thailand juga pernah habis. Maka kemudian mengundang sangga dari Sri Lanka ke Thailand. Begitulah seterusnya, maka memang terjadi pasang surut perkembangan sangga. Demikian juga yang di Indonesia, satu masa agama Buddha lenyap dari tanah air tercinta. Sehingga agama Buddha seperti tidur lenyap selama 500 tahun. Yang akhirnya kemudian mendatangkan Bante Narada Matera kurang lebih tahun 1930-an, mungkin 36 ya. Yang akhirnya kemudian muncullah biku-biku di Indonesia, tapi masih sangat sedikit ketika tahun 50-an. Masih sangat sedikit. Ada Bante Cirabia, ada Bante Asin Jintarakita, ada Bante Grirakita Matera, masih sangat sedikit. Maka sampai pada tahun 70-an, pada tanggal 23 Oktober tahun 1976, maka berdirilah Sangga yang kemudian dikenal sekarang Sangga Theravada Indonesia yang dideklarasikan, diproklamirkan, dibentuk pada tanggal 23 Oktober tahun 1976 yang didirikan atau dibentuk oleh 5 orang biku, yaitu Bante Agabalo, Bante Sudamo Matera, Bante Kemas Sarano Matera, Bante Nyanabuto, dan Bante Kemiyo. Nah, beliau adalah pendiri Sangga Theravada Indonesia. Nah, Sangga Theravada Indonesia adalah sangga yang didirikan sebagai kelanjutan sangga terdahulu yang didirikan oleh Guru Agung Samasa Buddha Gautama pada saat Purnama Sidhi di bulan Asalha, di mana Sang Buddha pertama sekali membabarkan Dhamma. Itu adalah sangga yang pertama sekali berdiri. Jadi Sangga Theravada Indonesia adalah kelanjutan dari sangga-sangga terdahulu yang juga dipimpin oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama. Karena apa? Karena dasarnya Sangga Theravada Indonesia adalah menggunakan dasar asas adalah Dhamma dan Vinaya dan kitab suci Tipitaka Pali. Pada awalnya, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, menurut Bante Sri Panyawaro Matera, karena beliau adalah satu-satunya pelaku sejarah awal berdirinya Sangga Theravada Indonesia, beliau itu mengetahui
Dan beliau adalah sampai sekarang juga masih aktif dan sebagai Sangga Pamoka. Maka seringkali beliau menyampaikan, sangat tidak mudah pada awal berdirinya Sangga kita ini. Karena belum memiliki wihara. Di mana-mana tidak punya wihara. Meskipun para biku waktu itu masih sangat sedikit. Tapi sedikitnya biku juga sedikit sampai tidak ada tempat juga. Maka ketika pergi ke Jakarta, Bante Panyawaro, mungkin Bante yang lain, itu bukan tinggal di wihara kayak sekarang. Punya wihara Jakarta Dhamma Cakajaya. Dulu udah ada. Dulu masih tinggalnya di rumah atau numpang di wihara Suacong atau mungkin di tempat yang lain. Karena memang Sangga Theravada Indonesia pada waktu itu masih sangat sedikit anggotanya dan juga sangat sulit apalagi dengan banyaknya tempaan masalah dan juga banyak hal yang membuat Sangga itu menjadi posisinya sulit pada masa itu. Tetapi berjalannya waktu, Sangga Theravada Indonesia kemudian berkembang dan bertambah anggotanya. Dan juga diperbaiki sistem keorganisasiannya. Ketika dari tahun 1976 sampai 1989, waktu itu belum ada Ketua Umum Sangga Nayaka. Karena apa? Karena anggotanya masih sedikit. Maka di awal Bante Agabalo yang kemudian dikenal sebagai Bapak Cornelis Powor, beliau pernah juga setelah tidak menjadi biku, dia pernah jadi direktur jenderal, direktur agama Buddha, pernah juga menjadi sekdikjen di Departemen Agama dan juga pernah sebagai Dharma Duta dan sangat beliau kenal karena memang menguasai Dhamma sekali. Kemudian Bante Panyawaro yang menggantikan setelah beliau nggak ada menjadi sekjen sampai 1989. Kemudian pada tahun itu Sangga memperbaiki sistemnya. Ada ketua umum, maka ketua umumnya adalah Bante Sri Panyawaro Matera dari tahun 1989 sampai tahun 2000 ya. Jadi sampai tahun 2000 maka belum menjadi ketua umum Sangga Theravada Indonesia. Kemudian tahun 2000 pergantian kepemimpinan. Bante Dhammasubho sebagai ketua umum atau Sangga Nayaka Sangga Theravada Indonesia sampai tahun 2006. Dari tahun 2006 sampai kemudian tahun 2016 2 periode Bante Joti Dhammo Matera sebagai ketua umum atau Sangga Nayaka. Nah, dari tahun 2016 sampai sekarang kebetulan saya dipercaya sebagai ketua umum atau Sangga Nayaka Sangga Theravada Indonesia. Nah, ini dalam struktur sangga ada penyempurnaan karena namanya organisasi ini memang perlu disempurnakan, tidak ada yang sempurna karena manusianya juga belum sempurna. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sangga sebagai organisasi, sebagai persambuhan, sebagai perkumpulan, itu memiliki peranan. Peranan yang pertama, yang utama, sangga adalah pelestari Dhamma. Di awal saya menyinggungkan bahwa Sang Buddha sebagai pendiri sangga dan pemimpin sangga. Kenapa Sang Buddha mendirikan sangga? Karena sesungguhnya agar supaya sangga ini bisa menjaga Dhamma. Karena itulah Dhamma bisa bertahan sampai sekarang karena sangga dari zaman Sang Buddha sampai sekarang tidak pernah putus. Nah, tadi saya singgung bagaimana
di Sri Lanka, bagaimana di Thailand, pernah hampir putus. Tapi karena kemudian disambung lagi, ya akhirnya bisa nyambung. Dan Sri Lanka dan Thailand, nah sekarang menjadi negara Buddhis yang mayoritas. Nah, tapi di Indonesia beda, pernah lenyap sehingga agama Buddha hilang karena sangganya hilang. Nah, ketika sangganya ini dibentuk lagi, sangganya ini bertahan, sangganya berkembang, maka agama Buddha bisa maju. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa sangga ini yang dapat menjadi pelestari Dhamma, menjadi penjaga Dhamma. Selama masih ada sangga, para biku yang menjalankan Dhamma dan Vinaya, maka agama Buddha akan bertahan sampai kapanpun. Asalkan sangga ini masih bisa ya kokoh berdiri, maka Dhamma akan tetap lestari dan dapat berkembang dengan baik. Lalu sangga sebagai pembinaan, ya. Pembinaan yang pertama adalah sangga membina anggotanya, yaitu para biku. Nah sekarang para biku anggota Sangga Theravada Indonesia setelah 44 tahun, karena peringatan yang tahun lalu adalah 43 tahun, dan sekarang adalah ini tahun ini bulan Oktober, tanggal 23 Oktober, nanti adalah yang ke-44 tahun. Jadi sekarang anggota Sangga Theravada Indonesia sudah mending, yaitu di atas 100 orang biku. Bisa dibayangkan awalnya hanya 5 orang biku, nah ini sekarang sudah 100. Sekalipun sebenarnya pertambahannya sangat pelan sekali. Karena ditabiskan 5, nanti yang keluar 3. Ditabiskan 3, yang keluar 2. Jadi terus begitu. Istilah siapa Bu Megawati pocok-pocok, maju mundur. Ya karena memang tidak gampang ya menjadi biku. Ya sekalipun awalnya tekadnya kuat menjadi biku, tapi di perjalanan ada godaan, ya ada tantangan macam-macam, nggak tahan keluar. Ya. Nah tapi tidak apalah, 44 tahun Sangga Theravada Indonesia sekarang ya 100 biku lebih. Sehingga pembinaan ini sudah bisa mencapai hampir 34 provinsi seluruh Indonesia. Ya. Dan juga wihara-wihara binaan Theravada Indonesia sekarang mungkin kurang lebih ada 300 wihara lah yang besar dan kecil. Dan untuk wihara kota-kota ya lumayan hampir beberapa ya kota-kota besar yang memang ada umat Buddhanya, ada wiharanya. Jadi perkembangan agama Buddha untuk Theravada, untuk Sangga Theravada Indonesia, saya hanya mengatakan lumayan saja ya, karena sudah bisa memenuhi harapan untuk pembinaan ya ke segenap lini umat Buddha. Karena awalnya Sangga ini berdiri juga atas dorongan umat juga untuk pembinaan umat Buddha yang memang dirasa sangat perlu sekali pada waktu itu. Karena itulah maka Sangga itu dibentuk ya ketika dorongan umat Buddha pada masa itu tahun 76 itu ya sungguhnya untuk pembinaan. Nah tentunya pembinaan umat Buddha ini mencakup ya pembinaan umat Buddha di mana tadi Sangga telah saya sampaikan para samanera, para atasilani, sekalipun atasilani juga sudah ada organisasinya sendiri, tapi tetap saja ya sebagai Sangga kami memberikan perhatian dan pembinaan. Demikian juga ya Maga Budi sesuai dengan kebutuhan, Maga Budi atau Wandani Patria kami juga memberikan pembinaan sesuai dengan kerjasama dan program yang disesuaikan, yang disinergikan dengan Sangga kita. Jadi pembinaan kita mencakup secara keseluruhan, ya pembinaan ke dalam Sangga sendiri, ya para biku agar berkualitas, agar bisa menjadi biku yang memiliki perilaku yang luhur, yang baik, yang ya lurus harapannya, yang pantas, ya, yang patut. Demikianlah harapan ya kita, harapan umat Buddha semua, karena Sangga sebagai pelestari Dhamma, ini juga sebagai ladang jasa.
untuk umat Buddha sekalian. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Untuk selanjutnya ya sangga memiliki peranan ya di mana hubungannya dengan pemerintah. Ya kami juga memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah. Dalam hal ini Ceki Kemenak Bimas Buddha, ya maupun juga pemerintah pusat sampai pemerintah daerah ya, sampai ya provinsi, kabupaten, ya kecamatan bahkan desa. Kami punya hubungan yang baik ya para biku yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya dan pemerintah yang lalu juga Bante Panyawaro diminta untuk doa dalam rangka COVID-19 ya. Bante Panyawaro diminta oleh presiden. Ya. Itu kan terberitakan juga ya. Ini adalah menjalin hubungan baik ya dengan pemerintah pusat dan daerah. Dengan lintas agama secara ya intern dan ekstern ya. Secara intern ya kita dengan sesama umat Buddha di Indonesia, ya kita berusaha untuk menjaga dan membina hubungan yang baik. Ya. Sekalipun beda-beda ya mazhab dan juga beda tradisi ya tidak apa kita menjalin hubungan yang baik. Bahkan dengan sangga-sangga kami masih terus tetap membina hubungan yang baik, misalnya dengan KASI, yaitu Konferensi Agung Sangga Indonesia, ya, dan juga Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia. Ya kami punya hubungan yang baik, tapi sebatas hubungan dharma, artinya hubungan hal-hal yang membawa kebaikan, apalagi berhubungan dengan pembabaran dhamma. Ya saya kira para bhikkhu sangga Theravada Indonesia tidak masalah kalau diminta untuk membabarkan dhamma dimanapun juga ya yang memang memintanya ya. Dan juga hubungan dengan lintas agama, baik dari pusat sampai daerah, kami menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh lintas agama, yaitu untuk membina ya hubungan toleransi umat beragama agar supaya kita bisa ya mendukung adanya inklusisme beragama ya, bukan eksklusif tapi inklusif beragama ya. Jadi bagaimana hubungan yang baik yang harus ditanamkan, yang masing-masing berusaha memahami dan bisa menerima ya. Nah ini yang tentunya menjadi peran ya sangga dalam hubungannya dengan ya lintas agama. Demikian juga secara internasional kami juga menjalin hubungan baik dengan sangga di Sri Lanka, dengan sangga di Kamboja, di Thailand, dan sangga-sangga di tempat yang lain ya. Negara-negara lain kami juga punya hubungan yang baik, baik hubungan internasional. Bahkan juga acara-acara internasional seperti juga misalnya ya ITCC ya. Yang ada di Bodh Gaya, ya. Dan juga festival seni Buddhis internasional di Bodh Gaya. Kita juga melakukan satu kegiatan yang dapat sekiranya memberikan manfaat bagi hubungan yang baik antar negara, sekaligus juga kontribusinya dalam pengembangan agama Buddha di luar negeri. Bahkan wihara-wihara di luar negeri seperti di Amerika, di New York, di LA, di Australia juga kadang menghadirkan para bhikkhu anggota Sangga Theravada Indonesia. Ya, tetapi yang terpenting yang saya sampaikan, maka hubungan KBTI yang ada di Indonesia, keluarga ya Buddhis Theravada Indonesia, inilah yang kita
ya sama-sama berusaha untuk terus ya bangun komunikasi yang baik, yang terus kita sinergikan agar supaya kita bisa sama-sama ya membina umat Buddha Indonesia. Ya baik bagi yang aktif berorganisasi ya, baik yang di Magabudi, di Astinda, di Wandani maupun Patria, ya harapannya mari kita sama-sama ya untuk memajukan agama Buddha, karena maju dan mundurnya agama Buddha adalah tanggung jawab kita semua. Dan saya yakin bahwa ya leadership, kepemimpinan dari para ya pemimpin yang ada di majelis dan juga organisasi yang ada di KPT ini, saya kira sudah cukup matang, ya. Sehingga harapannya kalau para pembina cukup matang, maka pembinaan ke dalam secara internal berorganisasi ini akan juga bisa terbangun lebih baik ya untuk ke depannya. Kalau sekarang belum, ya ke depannya lah, karena kita kan memang harus berdaya upaya yang baik. Apa yang sudah baik ya kita jaga. Yang belum baik ya kita tingkatkan. Yang belum muncul kita munculkan lebih baik. Tapi yang kurang baik ya kita tinggalkan. Jadi kita tanpa kemelekatan terhadap hal-hal yang memang sudah menjadi ya konsep atau persepsi-persepsi di masa yang lalu, ya kita harus siap untuk berubah. Tadi saya sependapat dengan Romo Darmadi Chandra. Jadi pemimpin, ya itu harus siap berubah. Dan sebenarnya semua orang itu kan pemimpin. Jadi jangan anggap yang jadi pemimpin, oh ini Romo Darmadi Chandra karena Ketua Umum Magabudi, ini pemimpin. Ya. Sedangkan yang lain karena hanya anggota bukan pemimpin. Lalu Ibu Weni Lo karena Ketua Wandani pemimpin, yang lain bukan pemimpin. Sebenarnya sama-sama semua jadi pemimpin kok. Hanya sekarang kesempatannya mana yang menjadi top leader, mana yang sebagai anggota. Tapi coba kalau sama-sama potensinya itu dipadukan, ya potensinya itu sama-sama digabungkan, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang yang terjadi memang ya masih belum bisa ya sinkron, ya. Masih ego masing-masing, ya mungkin saja ego sektoral, ya kepentingan. Padahal kepentingan di organisasi adalah sama. Organisasi sebagai wadah, organisasi sebagai sebuah perahu, ya atau pesawat lah, ya. Itu sesungguhnya adalah ya satu wadah yang kita jalankan bersama-sama. Kita semua awaknya. Coba kalau semuanya bisa mengikuti apa yang telah bahas, yang telah dibicarakan secara bersama-sama. Ya, saya kira keputusan bersama, diambil bersama, dikerjakan bersama, dilaksanakan bersama, enak. Ya. Sehingga yang ada apa? Kebahagiaan. Ya. Dalam kebersamaan itu mendatangkan kebahagiaan. Ya. Mendatangkan kebahagiaan ketika ada pekerjaan bersama, ada pelatihan bersama, mendatangkan kebahagiaan bagi bersama. Kan itu sebenarnya. Makanya dalam saya Dhammapada, suka sangka sasamagi, sama ganang taposuko. Ya. Kebersamaan mendatangkan kebahagiaan. Mendatangkan kebahagiaan, pelatihan bersama oleh mereka yang ya sama-sama di dalamnya. Nah, karena itulah maka kebersamaan ini sangat penting sekali.
Ya. Jadi ya harus siap tentu ya. Harus siap mental, harus siap dicela, harus siap untuk tidak tenar, tidak terpuji. Memang harus siap. Maka sesungguhnya itulah yang baik yang bisa diambil dari berorganisasi, karena sesungguhnya berorganisasi kalau benar-benar kita jalani dengan baik, maka itu akan mendatangkan ya pengalaman-pengalaman yang membuat kita menjadi matang, yang membuat kita jadi dewasa, syukur menjadi bijaksana. Karena itu saya ingin mengajak bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Baik saudara-saudara yang berorganisasi maupun saudara yang tidak berorganisasi. Tapi sesungguhnya semua orang itu berorganisasi. Karena organisasi terkecil adalah keluarga. Jadi kalau saudara mengatakan, wah saya tidak mau berorganisasi. Masa? Lah saudara berkeluarga, itu tetap berorganisasi. Saudara kumpul-kumpul sekelompok orang, itu berorganisasi. Ya. Masuk organisasi, ya di wihara, di kumpulan ibu-ibu, kumpulan pemuda, di majelis, itu organisasi. Dan beruntungnya sebenarnya kalau organisasi Buddhis, nilai-nilai kebajikan itu tidak nyah. Tapi nilai-nilai kebajikan itu selalu diangkat, selalu menjadi dasar fondasi. Nah, makanya implementasinya pertama yang saya ajak. Marilah umat Buddha semuanya, kita itu memiliki sada. Apa itu sada? Sada adalah keyakinan. Nah, umat Buddha banyak mengatakan, Bante saya sudah punya sada. Wong KTP saya kan Buddhis. KTP saya Buddhis, berarti saya sudah punya sada dong. Nah, itu namanya ya Buddhis KTP. Lalu ada yang mengatakan saya sudah punya sada, berarti sudah punya keyakinan. Ya. Tapi sudahkah mengetahui keyakinan ditujukan kepada siapa? Kalau hanya yakin biasa, ya itu namanya belum punya sada. Itu namanya ya tidak berdasar, amulika sada. Keyakinan di dalam Dhamma itu harus punya dasar, yaitu keyakinan kepada Buddha. Siapakah Buddha mengetahui? Seperti dalam Buddhanusati. Keyakinan kepada Dhamma, Dhammanusati. Keyakinan kepada Sangha, Sanghanusati. Itu yang benar-benar umat Buddha punya keyakinan. Nah, tidak sedikit umat Buddha mengatakan punya keyakinan, tapi keyakinannya tidak berdasar, apalagi hanya KTP. Ya, mungkin umat Buddha siluman, nah itu tidak kuat. Nah, kalau kuat, keyakinan berdasar yang disebut sebagai mulika sada, yaitu tahu siapa Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, dan betul-betul direnungkan, betul-betul dibawa masuk ke dalam diri seseorang, sehingga seseorang itu menjadi punya keyakinan yang kuat. Memiliki sila, moralitas yang baik, perilaku moral yang baik. Tidak hanya Pancasila Buddhis, tidak hanya Atangga Sila atau Dasasila, tetapi juga apa saja juga yang disebutkan dalam jantung agama Buddha, yaitu Sababawasa Akaranang, Kusala Supasampada, Sacita Pariudapanang, Etang Buddhana Sasana. Nah itu artinya segala kebajikan apapun dilakukan, karena itu sesungguhnya adalah hal yang baik, perilaku moral yang baik yang harus kita miliki. Lalu setelah memiliki sila, memiliki panya, sama panyaya pasati, artinya dapat melihat dengan jelas. Apabila seorang itu ya bisa melihat dengan jelas dengan karakteristik yaitu inilah perubahan anicca, inilah tidak memuaskan dukkha, dan inilah tanpa inti.
anata. Ketika seseorang ini bisa melihat dengan 3 karakteristik ini, ketika muncul di pikirannya kotoran pikiran, apakah itu keserakahan, dipotong. Ya. Ketika muncul kebencian, dipotong karena melihat dengan karakteristik, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Sehingga bisa memotong dan melenyapkan kotoran pikiran. Nah, kalau orang bisa melenyapkan kotoran pikiran, sekalipun kita belum melenyapkan secara tuntas, itu kan kebahagiaan. Ketika saudara merasa puas dalam belajar Dhamma, merasa puas, merasa bahagia, merasa damai, sesungguhnya karena saudara ini bisa melihat dengan jelas sama panyaya pasati, memiliki panya kebijaksanaan dalam diri seorang. Inilah yang harus dikerjakan oleh umat Buddha. Jadi ketika seseorang itu berorganisasi, ya jangan hanya berorganisasi saja. Jangan hanya mengembangkan egonya tadi yang disampaikan Romo Ayo. Ya. Egonya itu harus dipotong. Harus memiliki kerendahan hati. Ya. Harus bisa memaafkan yang lain. Juga memaafkan diri kita sendiri. Bisa maafkan orang lain, tapi tidak bisa maafkan diri sendiri. Itu ya kesal sendiri, jengkel sendiri. Yang menderita siapa? Ya menderita sendiri. Karena itu, sada, sila, dan panya. Marilah kita implementasikan. Marilah kita kerjakan, kita laksanakan. Nah, yang keempat, ini bukan urutannya yang keempat kalyanamita. Tapi maksud saya kalyanamita ya, kalau kita berkumpul dengan orang yang punya sada, yang sila, dan memiliki panya, ya, orang-orang itu adalah orang-orang yang tepat untuk menjadi kalyanamita. Bukan orang yang gampang tersinggung, bukan orang yang gampang marah, bukan orang yang gampang kesel, bukan orang yang gampang jengkel. Kalau kita berkumpul dengan orang yang suka pemarah, emosi, jengkel, ya kita juga terbakar, terbawa. Saat itu adalah orang yang belum tepat atau tidak tepat. Apalagi orang punya pandangan-pandangan salah yang lain. Ya, tentang kehidupan. Kalau orang memiliki pandangan benar, ya, maka seseorang itu benar pula ya pikirannya, benar pula ucapannya, benar pula tindakannya, dan seterusnya. Nah, kalyanamita ini adalah orang-orang yang baik. Maka dalam Manggala Sutta disebutkan pergaulan ini yang paling utama. Asewana ca balanang panditanan ca sewana. Jadi bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Karena itulah maka disebutkan dalam perjalananmu wahai, ya ini Sang Buddha yang menyampaikan, menyatakan kalau engkau belum bertemu dengan seseorang yang memang tepat, lebih baik engkau jalan sendiri. Jangan bergaul dengan mereka. Karena apa? Karena kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, orang yang balak, yang bodoh, itu sama saja seperti orang di bibir sumur akan jatuh. Ya, jatuh ke dalam atau jatuh ke api. Ya, karena itulah kita juga perlu menemukan sahabat-sahabat yang baik kalyanamita. Dan harapannya saya, organisasi Buddhis sebagai wadah, sebagai satu kelembagaan, ini bisa berkumpul orang-orang yang benar-benar punya nilai-nilai. Saya setuju dengan Romo Dharamardhani Chandra. Nilai-nilai baik. Jadi berorganisasi adalah untuk kita menambah karma baik. Bolehlah menambah karma baik lah. Atau melakukan jasa-jasa kebaikan. Ya. Sekaligus kita berlatih melenyapkan kotoran pikiran. Kalau dalam organisasi Buddhis, apakah di Sangga, apakah di Megabudi, apakah di Wandani, apakah Astinda, Patria, tidak lepas rel, yaitu tujuannya adalah untuk membersihkan pengotor pikiran,
bukan menambah kotoran pikiran, maka pertama yang didapatkan ada kebahagiaan berorganisasi. Organisasinya maju, tapi secara batin juga maju, bahagia. Karena itu, kekurangan satu organisasi, kurangnya loyalitas pada organisasi. Betul-betul mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk organisasi, dalam hal ini apa yang sudah diprogramkan bersama, diputuskan bersama itu dilakukan. Dan saya kira organisasi Buddhis itu akan mengarahkan seseorang memiliki sada keyakinan, sila dan panya. Dan kumpulan orang-orang yang baik, yang tahu balas budi, kalyana mita, sahabat sejati. Karena apa? Karena kalyana mita, ya, sahabat-sahabat yang baik, bukan hanya separuh, tapi seutuhnya mendukung kemajuan batin. Bagi kami di Sangga Theravada Indonesia, hidup dalam persamuan, dalam perkumpulan, kami para biku yang senior, yang junior adalah satu keluarga. Semuanya adalah kalyana mita yang mendukung kemajuan batin, membawa kebahagiaan, membawa kedamaian, dengan tentunya selalu berlatih bersama, ya, dapat berjalan bersama, sehingga harapannya juga memperoleh kemajuan bersama.